Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kembali lagi bersama saya Ranu Syifa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Nah, kali ini ada lanjutannya nih. Nah, apa itu? Nah, jika kemarin kita membahas limit fungsi aljabar untuk X mendekati 0 atau bilangan real, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi ini yaitu menentukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga ya. Seperti apa sih ya? Atau mungkin sudah terbayang gitu yang namanya tak hingga ya, infinity gitu bentuknya, yang seperti angka 8 di horizontal dibentuk ditidurkan gitu. Nah, langsung saja ya kita akan membahas materi ini. Oke. Nah, kita masuk dulu ke bentuk umum. Nah, jika waktu itu ya sudah dibahas mengenai bentuk umum dari limit fungsi aljabar, yaitu limit X mendekati A pada fx itu sama dengan fa ya. Ini untuk bentuk umumnya. Tapi di menentukan limit aljabar untuk X mendekati tak hingga ini, nah bentuk umumnya ini yang bisa kita ambil itu ada tiga ya, ada tiga macam. Nah, yang pertama untuk bentuk umumnya, yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga. Maaf ya jika tak hingganya tidak indah ya. Untuk limit X mendekati tak hingga pada K per X pangkat M itu akan selalu menghasilkan 0. Jadi karena memang karena memang X ini mendekati tak hingga, jadi untuk bilangan berapapun yang dibagi oleh X pangkat N itu hasilnya akan 0 ya. Jadi pada saat disubstitusikan itu hasilnya akan 0. Nah, yang kedua ini yaitu limit X mendekati tak hingga untuk fx dikurangi gx ya. Jadi ada dua fungsi. Nah, nanti ini juga bisa ini juga bisa menjadi bentuk umum dari limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, yang ketiga ada limit X tak hingga untuk fx dibagi gx. Nah, seperti itu ya untuk bentuk umumnya. Nah di sini ada juga ya untuk bentuk ax pangkat m ditambah bx pangkat m tambah lagi, jadi ini semacam polinomial ya, ditambah d ya, ditambahkan d dibagi px pangkat r ditambah qx pangkat s ditambah lagi kemudian t ya. Nah, ini bentuk ini ya bisa nanti dilihat jika n sama dengan r ya. Jika n sama dengan r, maka akan menghasilkan a banding P, A per P ya. Kemudian untuk N jika lebih besar dari R, maka hasilnya merupakan tak hingga ya. Kemudian yang ketiga, jika N kurang dari R, maka hasilnya akan 0 ya. Jadi seperti itu untuk bentuk dari limit fungsi aljabar pada X mendekati tak hingga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal dari limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal yaitu limit X mendekati tak hingga untuk 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 per X pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 3x. Nah, jadi tadi sudah ada ya salah satu bentuk umumnya gitu, yaitu fx per gx. Nah, biasanya untuk menentukan limit fungsi ini sebelumnya kita bisa disubstitusi langsung dulu apakah sudah ada nilainya atau belum, atau bentuk tak tentu bahkan. Nah,
Untuk limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga tidak seharusnya harus disubstitusi langsung ya. Kenapa? Karena jika disubstitusi langsung dia akan menghasilkan bentuk tak tentu gitu. Jadi langsung saja bisa langsung dioperasikan. Nah, untuk fungsi ini yaitu fx dikurang gx untuk bentuk limit seperti ini, caranya yaitu dengan membagikan dengan pangkat tertinggi membagi dengan pangkat tertinggi baik pembilang maupun penyebut. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini kita bisa lihat pangkat tertinggi dari limit ini yaitu x pangkat 3 ya, x pangkat 3, sehingga kita bisa langsung bagi saja. Nah, terus di sini limit x mendekati tak hingga masih tetap dicantumkan ya. 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 6x dibagi x pangkat 3 dikurang 8 betul, x pangkat 3 dibagi x ini per ya, x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah dikurangi ya, dikurangi 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah ya 3x dibagi x pangkat 3. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini ya, jadi sama-sama dibagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebut. Jadi kita harus dilihat dulu ya, harus kita lihat dulu pangkat tertinggi dari bentuk limit tersebut. Nah, setelah kita mengetahui atau setelah kita membagi dengan membagi pangkat tertinggi dari bentuk limit tersebut, nah kita bisa langsung bagi saja di sini ya. Teman-teman juga sudah bisa ya cara membaginya. 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 menjadi di sini sudah habis ya, tersisa 2 dan di sini masih tersisa x betul. Jadi 2 dibagi x ditambah ini sisa 6, yang ini masih sisa 2, berarti 6 dibagi x kuadrat dikurang yang ini masih ya 8 dibagi x pangkat 3. Kemudian yang selanjutnya x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 menghasilkan betul 1. Kemudian di sini sisa 4 dan di sini sisa x ya. 4 dibagi x kemudian ditambah 3x, di sini sisa 3, di sini sisa 2. Jadi 3 dibagi x pangkat 2. Nah, jika sudah menghasilkan seperti ini, bisa kita langsung substitusi ya, x mendekati tak hingganya ini. Bisa kita langsung substitusikan saja. Nah, untuk mensubstitusikannya, limitnya bisa tidak langsung dicantumkan ya. 2 pangkat tak hingga ditambah 6 pangkat tak hingga 2 dibagi tak hingga ditambah 6 dibagi tak hingga pangkat 2 dikurang 8 dibagi tak hingga pangkat 3 dibagi lagi 1 ditambah 4 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga pangkat 2. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil substitusinya. Nah, tadi bisa langsung kita mengingat tadi bentuk dari limit fungsi aljabar untuk x mendekati tak hingga yang limit x pangkat x mendekati tak hingga untuk k dibagi x pangkat n itu sama dengan 0. Nah, dari sini sudah disubstitusikan dengan tak hingga, maka nanti hasilnya akan 0 karena tadi mengikuti bentuk yang tadi sudah dijelaskan ya. Maka bisa kita langsung substitusikan saja di sini 2 pangkat tak hingga 0, 6 dibagi tak hingga pangkat 2 itu 0. Kemudian seterusnya 8 dibagi tak hingga pangkat 3 0. Kemudian 1 tetap 1. 4 dibagi tak hingga itu 0 dan 3 dibagi tak hingga pangkat 2 yaitu 0. Sehingga hasilnya 0 dibagi 1 berapa? 0. Jadi hasil atau nilai dari limit tersebut ya, dari limit ini yaitu 0. Ya, sudah cukup paham untuk contoh soal yang pertama? Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya ya, yaitu
limit X mendekati tak hingga untuk 2X dikurang akar dari 4X kuadrat ditambah 27. Nah, jadi bisa kita lihat ya dari bentuk ini, yaitu fx dikurang gx. Maka dan bisa kita lihat juga di sini ada bentuk akar. Jadi seperti yang tadi, tidak perlu disubstitusi langsung. Jadi bisa kita langsung mengalihkan dengan akar sekawan atau faktor lawan. Jadi bisa langsung kita hitung saja ya di sini. Tadi 2X dikurangi akar 4X kuadrat ditambah 27 kali akar sekawannya berapa? Ya, karena dia negatif berarti di sini positif. 2X ditambah akar 4X kuadrat ditambah 27. Lihat ya, tuh. 2X ditambah akar 4X kuadrat ditambah 27. Nah, di sini bisa kita langsung kalikan untuk yang pembilangan ini menggunakan konsep pemfaktoran dari A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A dikurang B dikali A tambah B ya. Sehingga bisa kita langsung tentukan hasilnya. Dan di sini berarti 4X pangkat 2 dikurangi akar dikali akar. Ya. Yang akarnya menjadi 4X kuadrat ditambah 27. Untuk yang penyebutnya masih dengan 2X ditambah akar 4X kuadrat ditambah 27. Nah, di sini bisa langsung kita hitung ya. 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat 0, menyisakan. Oke, masih kita substitusikan ya. Masih kita tentukan limitnya. 27 dibagi 2X ditambah akar dari 4X kuadrat ditambah 27. Nah, di sini bisa kita langsung substitusikan saja X-nya. Berarti di sini tetap menjadi 27, kemudian disubstitusikan X-nya yaitu tak hingga tambah 4 tambah 2 tambah 27. Itu bisa terlihat ya. Nah, di sini langsung saja deh, tuliskan saja deh ya. 27 di sini 2 kali tak hingga itu tak hingga ditambah 4 kali tak hingga pangkat itu tak hingga ditambah 27 juga tak hingga, akar tak hingga juga tak hingga ya. Karena tak hingga dipangkatkan 1/2 masih tak hingga. Jadi tak hingga ditambah tak hingga 27 dibagi tak hingga sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat ya di sini bahwa hasil dari limit tersebut adalah 0 ya. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga ini agak sedikit berbeda ya, karena X-nya itu bukan X mendekati 0 bilangan real ya. Jadi ini X mendekati tak hingga. Jadi memang bentuk umumnya juga ada beberapa, dan caranya pun tidak harus disubstitusi langsung. Mungkin bisa jika memang harus disubstitusi langsung, tapi kebanyakan akan menghasilkan bentuk tak tentu gitu. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu membagikan pangkat tertinggi baik dari pembilang maupun penyebut. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan ini ya, dengan mengalihkan akar sekawan atau faktor lawan. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi Ibu juga lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya, kemudian bisa langsung dikerjakan LKPD-nya. Dan sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya penyampaian Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.